Kabupaten Purbalingga adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Pemalang. Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah 777,64 km persegi yang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 224 desa serta 15 kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 1.027.333 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin SAGMH, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Sasaran dan tujuan utama kami menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari unsur KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Haji Muhammad Muhibbuddin SAG SHMSI, Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sekaligus Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Purbalingga. Untuk itu, Pengadilan Agama Purbalingga terus berbenah melakukan perubahan secara berkesinambungan, mewujudkan badan peradilan agama yang agung, berkualitas, berkeadilan, dan transparan. Kami, pimpinan beserta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Purbalingga berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut upaya Pengadilan Agama Purbalingga dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi WBK. Pengadilan Agama Purbalingga telah melakukan usaha dan pembenahan perbaikan manajemen kinerja melalui perbaikan sistem manajemen dengan mendapatkan ISO 9001-2008 tahun 2015, sertifikasi akreditas penjaminan mutu pada tahun 2018 dengan predikat A atau Excellent, serta satu kali melakukan upaya akreditasi penjaminan mutu pada tahun 2020 dan masih tetap mendapatkan predikat A atau Excellent. Kemudian pada tahun 2019, Pengadilan Agama Purbalingga memulai pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui pengisian LKE atau lembar kerja evaluasi pada website pmpzi.mahkamahagung.go.id. Dengan penilaian mandiri PMPZI, Pengadilan Agama Purbalingga mendapatkan nilai 96,10%. Proses peningkatan nilai tersebut dibutuhkan energi yang kuat untuk mengubah mindset, serta dibutuhkan komitmen bersama untuk merubah budaya kerja yang baik guna membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Penetapan 6 area perubahan dibutuhkan sebagai faktor pengungkit terlaksananya zona integritas yang meliputi: pertama, manajemen perubahan dimulai dengan pembentukan tim kerja, menyiapkan dokumen rencana pembangunan zona integritas melalui media massa, media sosial, dan website. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi agar kegiatan terkoordinasi dengan cepat dan terarah, memilih dan menetapkan agen perubahan agar tercipta penguatan dalam peningkatan kinerja, pembentukan perubahan pola pikir dan budaya kerja di mana Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Kedua, penataan tata laksana dimulai dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu agar mempermudah pelayanan sebagai bentuk untuk merubah mindset birokrasi yang berbelit-belit. Mereview SOP yang mengacu pada bisnis proses peradilan agama Purbalingga, mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi dengan e-office seperti layanan antrian sidang yang terintegrasi SIP.
pelayanan sistem informasi penelusuran perkara, pelayanan e-court, eksaminasi perkara, e-register perkara, e-keuangan perkara, basis data kemiskinan, dan aplikasi pendukung lainnya. Selain itu juga, Pengadilan Agama Purbalingga telah mengembangkan aplikasi Sipangga, yaitu Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Purbalingga sebagai program unggulan. Aplikasi Sipangga ini bertujuan untuk memberi kemudahan informasi kepada publik untuk dapat mengakses informasi perkara yang diajukan. Tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Purbalingga, dapat diakses dari rumah atau di tempat lain melalui smartphone. Aplikasi ini mudah digunakan karena bagi para pihak dan advokat cukup dengan menginputkan nomor perkara atau memindai QR code yang ada di kartu perkara dengan smartphone, maka informasi dengan mudah dapat ditampilkan. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, membuat perencanaan kebutuhan pegawai, mengimplementasikan pola mutasi internal agar setiap pegawai dapat menguasai lebih dari satu pengetahuan dan merupakan bagian dari penyegaran pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti diklat secara berjenjang. Penetapan kinerja pegawai digunakan sebagai alat ukur dalam peningkatan kinerja dan profesionalitas pegawai. Pemberian piagam penghargaan kepada para pegawai, penegakan disiplin atau kode etik pegawai telah diimplementasikan sesuai standar dan prosedur, serta sistem informasi kepegawaian diupdate secara online melalui aplikasi Sikep, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian. Keempat, penguatan akuntabilitas, melibatkan pimpinan dalam penyusunan perencanaan program kerja, penetapan kinerja, dan pengawasan capaian kinerja secara berkala, menyajikan dokumen perencanaan, indikator kinerja kerja utama yang digunakan untuk menekan besarnya kemajuan agar mencapai target dan relevan. Pelaporan akuntabilitas kinerja dan indikator kinerja pelaporan tersebut akan dievaluasi agar menjadi acuan di tahun-tahun berikutnya. Kelima, penguatan pengawasan, yaitu mengimplementasikan pengendalian gratifikasi melalui kampanye publik tentang zona integritas, penerapan STIP atau manajemen resiko, penanganan pengaduan masyarakat, pengimplementasian whistleblowing system melalui website, penanganan benturan kepentingan, penyampaian laporan harta kekayaan pegawai seperti LHKPN dan LHKASN secara transparan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik, mengimplementasikan standar operasional prosedur pelayanan, melaksanakan kegiatan sosialisasi atau pelatihan pelayanan prima oleh bank, melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berjenjang, baik melalui online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integritas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, saya Dimas Prastiahani SEMM, PLT Bupati Purbalingga, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Purbalingga kelas 1A dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Langkah ini bukan hanya sebuah kewajiban administratif, melainkan komitmen, moral, dan kelembagaan untuk menghadirkan pelayanan hukum yang adil, bersih, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Semoga Pengadilan Agama Purbalingga menjadi pionir dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi, demi mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buatot Nadianto, Sarjana Hukum, selaku advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Kami mendukung penuh upaya Pengadilan Agama Purbalingga dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami berharap agar integritas selalu menjadi identitas bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama Purbalingga dalam menjalankan tugasnya sehari-hari demi mewujudkan Pengadilan Agama Purbalingga yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.